Kata sahabat saya, masa lalu itu indah. Dan memang masa lalu itu indah. Siapapun kita harus mengagumi masa lalu. Harus membanggakan masa lalu. Karena kita ada saat ini disebabkan oleh semua yang berjalan, yang terjadi di masa lampau. Ada satu kisah yang sangat menarik bertepatan dengan hari berdirinya Yayasan Kasih Mandiri Bersinar tanggal 31 Mei tahun 1996. Saat itu, setelah perayaan Ekaristi, saya berjanji dalam hati dengan Tuhan. Tuhan, hari ini saya bersyukur saya telah mengawali kebersamaan kami di komunitas dan juga telah merayakan Ekaristi bersama. Sekarang saya mau pergi melanjutkan mencari rumah kontrakan untuk anak-anak jalanan, anak-anak yang terlantar yang selama ini ada bersama saya, mengingat bahwa tidak lama lagi saya akan kembali ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi di Filsafat Teologi Kentungan Yogyakarta. Dengan alasan itulah saya ingin merumahkan anak-anak supaya ketika saya ada di Yogyakarta saat saya melanjutkan studi, anak-anak yang selama ini bersama saya, mereka boleh ada dalam sebuah tempat yang nyaman. Maka terjadilah sebuah janji batin dan sebuah keputusan saya, yakni bahwa selama kurang lebih 1 bulan saya mencari rumah kontrak untuk anak-anak, tetapi belum cocok dan belum pas. Boleh dikatakan begitu. Karena juga saat mencari, ada rumah yang kami tempati 3 hari, lalu kami harus keluar dari sana dengan banyak alasan. Ada rumah yang kami tempati hanya 1 hari. Ya mungkin kondisi anak-anak jalanan, anak-anak terlantar yang belum terbiasa hidup di tengah masyarakat. Jadi mungkin itu juga menjadi alasan kami tidak lama di sebuah rumah kontrakan. 3 hari kami boleh menikmati tinggal di dalam rumah kontrakan dan akhirnya kami harus keluar. Dan seterusnya pengalaman yang serupa. Maka pada tanggal 31 Mei 1996 itu saya memutuskan untuk mencari terakhir kalinya. Tuhan, saya sudah mencari ke Jakarta Utara, batasnya itu sampai Tanjung Priok, ke Jakarta Selatan, terus sampai ke arah Depok, ke Jakarta Timur sampai di Kampung Rambutan, dan Jakarta Pusat sekitar hanya kurang lebih Grogol dan sekitarnya. Kaki saya hanya 1. Saya tidak mampu untuk kemana-mana lagi. Saya harus memutuskan bahwa hari ini adalah hari terakhir saya mencari rumah kontrakan. Kalau saya dapat, berarti memang Tuhan mengizinkan saya memulai sebuah penginapan baru bagi anak-anak jalanan. Tetapi kalau memang saya tidak dapat, artinya bahwa memang pelayanan saya hanya sampai di sini untuk anak-anak jalanan. Mungkin hanya terbatas live in atau top tahun orientasi pastoral. Dan terjadilah perjalanan saya pagi hari itu, saya dengan mikrolet dari Pasar Minggu menuju stasiun Senen. Tetapi dalam hati saya harus menentukan tempat untuk saya mencari rumah
rumah penginapan bagi anak-anak. Saya hanya ingat satu kata, Soeverdi, tempat para imam SWD. Soeverdi itu letaknya di Matraman. Dengan mikrolet nomor 36 ke Kampung Melayu dan lanjutkan dengan 01 ke Stasiun Senen, saya turun di depan Gramedia Matraman. Patokannya dari Gramedia saya akan mencari rumah Soeverdi. Bukan untuk berjumpa dengan para imam, tidak ada tujuan untuk ke Soeverdi, hanya menjadi patokan bahwa dari situ saya turun dan dari situ saya akan berangkat untuk perjalanan selanjutnya, semacam sebuah patokan. Dari Soeverdi itu saya terus ke depan ke arah utara dan sampailah saya di sebuah jalan, itu namanya Tegalan. Di situ saya turun dan saya menjumpai dan saya melihat banyak sekali motor-motor yang parkir di situ. Biasa orang desa masuk kota tidak tahu itu ojek, sehingga dengan sangat lembut saya bertanya kepada semua yang ada di situ, yang kemudian saya tahu itu tukang ojek. Saya bertanya, ada pesta kah? Kok banyak sekali motor-motor diparkir di sini? Tukang ojek bingung menjawab saya, tapi dia hanya mengatakan, maaf ibu mau kemana? Dan saya tetap pada pendirian saya. Apakah ada pesta di sini sehingga banyak parkiran motor di sini? Kenapa tidak masuk? Kok hanya di luar saja? Ini satu ciri khas orang desa. Saya orang desa, orang kampung. Saya orang desa dari kampung masuk kota Jakarta, belum mengenal yang namanya pangkalan ojek. Yang saya tahu adalah kerumunan orang itu kalau di kampung itu pasti ada acara dan biasanya pesta. Dan pada waktu itu tukang ojek dengan spontan, ayo mari ibu saya antar. Terus saya mengatakan, saya belum tahu mau kemana, tetapi saya mau cari rumah kontrakan. Dan tukang ojek itu langsung menunjuk sebuah rumah. Katanya silakan hubungi ibu yang punya rumah itu. Dan kemudian saya mendekati rumah itu dan ada seorang ibu keluar dan dia tanya, Neng mau kemana? Saya jujur mau cari rumah kontrak. Dan ibu itu dengan spontan siap mengantar saya. Kami menyusuri jalan hutan kayu selatan itu di daerah Matraman dalam. Di daerah Matraman. Lalu kita masuk ke dalam arah timur, itu hutan kayu selatan, Jakarta Timur ya. Nah di situ kita mencari beberapa rumah kontrak, menghubungi pemiliknya dan melihat apakah ada yang cocok. Tetapi dari pencarian kami satu hari itu, kami dapatlah satu buah rumah kontrak, ada terasnya, ada ruang tamu kecil, ada ruang keluarga, ada 3 kamar dan ada dapur kamar mandi. Saya merasa bahwa rumah itu cukup besar dibanding dengan rumah-rumah yang sebelumnya saya sudah cari. Dan pemiliknya mengatakan bahwa silahkan, kalau ibu merasa cocok silahkan dikontrak 1 tahun 2.500.000. Dan kami hanya menerima orang yang kontrak langsung 2 tahun, jadi 5 juta. Karena sebelumnya sering ditolak oleh pemilik rumah kontrakan di mana kami singgah dan kami hubungi, maka ketika pemilik rumah kali ini mengizinkan kami tinggal dengan membayar 2 tahun sekaligus, saya tidak pernah berpikir tentang bagaimana membayar uang kontrakan itu, tetapi saya lebih mementingkan ada rumah dan kami boleh tinggal. Dan pemiliknya berkata bahwa sekarang tanggal 31 Mei silahkan kalian tempatkan
silahkan kalian menempati rumah itu. Untuk kesejahteraan dengan masyarakat, silahkan Ibu Yustin sendiri, yakni saya ya, dipanggil Ibu Yustin. Ibu Yustin yang mengurus soal damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat di sini. Silahkan menempati itu, dan hari ini dan kemudian tanggal 10 Ibu harus melunasi itu. Itulah awal dimana kami bersama dengan anak-anak jalanan, anak terlantar. Pada waktu itu ada 3 anak. Pertama Beni, Puji, dan Leman. Beni dan Puji saat ini sudah dewasa. Beni sudah berkeluarga dan sudah punya anak 1. Puji masih bekerja, belum berkeluarga. Sedangkan Leman, saya pernah dengar dia sudah berkeluarga, tapi selanjutnya entah kemana kami belum tahu. Dan terjadilah sebuah rumah singgah yang boleh kami tempati bersama 3 orang anak. Di situ ada Kak Apri, Christopher Apriyadi, juga ada Kak Sofi. Kami boleh ada bersama di situ. Dan hari-hari pertama kami tinggal di tempat itu, kami memulai kehidupan baru. Bisa dibayangkan kami memulai sebuah rumah singgah tanpa ada modal apapun, hanya modal hati, kasih, kemauan keras untuk merumahkan anak-anak. Dan hari-hari itu sudah menjadi hari-hari kebersamaan kami. Satu kegiatan yang unik dari Christopher Apriyadi yang sering dipanggil Kak Apri, dia setiap harinya itu punya jadwal membawa anak-anak kecil ini ke Gramedia, pergi membaca gratis. Setelah mereka membaca, mereka pulang makan siang, lalu kita lanjutkan dengan kegiatan sore hari, ya kegiatan sore hari seperti sapu, ngepel, cuci pakaian, masak rame-rame, dan kami makan bersama. Kami tidak mempunyai persediaan sembako pada waktu itu. Kami hidup spontan saja. Makanan yang sudah lazim untuk kami itu mie rebus. Jumlah kami kurang lebih dari 3 anak menjadi 5 anak, menjadi 10 anak. Dan kami terbiasa masak mungkin 3-4 bungkus mie dan kami akan makan ramai-ramai. Itu yang luar biasa. Jadi ini kisah yang terjadi pada tanggal 31 Mei 1996. Sebuah kisah kasih dalam sebuah usaha spontan mencari rumah ke sana kemari, ya, mencari penginapan untuk merumahkan anak-anak jalanan. Tetapi kami mengalami sejumlah penolakan karena kondisi anak-anak kami pada waktu itu mungkin kurang bersih, kurang santun bicara, teriak-teriak. Maka tuan rumah merasa terganggu sehingga kami harus keluar dari situ. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa ketika kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, kita jangan berhenti begitu saja. Kita masih boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan, rasanya saya sudah tidak sanggup untuk meneruskan. Rasanya saya tidak mampu untuk menjalankan ini. Karena dari kenyataan yang ada, nampaknya ini bukan jalan saya. Nampaknya ini, mungkin juga kata lain, mungkin ini juga bukan berkat bagi saya. Nah, pada saat-saat saudara dan sahabatku mengalami hal yang serupa, kita jangan dulu putus asa. Kita jangan dulu mengambil haluan lain, mengambil jalan lain. Tetaplah bertahan dan sampaikan kepada Tuhan bahwa
batasan saya sebagai manusia itu sampai di sini. Tetapi bahwa karena kesempatan ini masih ada untuk saya akan berusaha sekali lagi. Apabila ketika saya berusaha pada hari ini dan benar-benar ini tidak ada jalan, maka saya yakin bahwa mungkin ini bukan jalannya. Dan seterusnya kita pasti akan mencari jalan lain, atau juga menghentikan sesuatu yang kita merasa bahwa ini bukan jalan kita. Dan ketika kita pasrah kepada Tuhan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati, maka pasti Tuhan menimbang semua itu, melihat semua itu, dan ketika Tuhan melihat itu baik, sesuai dengan rencana dan kehendaknya, maka pasti akan dikabulkan. Saya sudah mengalaminya. Tuhan mengabulkan permohonan kecil dalam hati bahwa hari ini hari terakhir. Setelah saya melewati kurang lebih 1 bulan yang lalu mencari, tapi hari ini saya tetapkan hati, hari ini hari terakhir. Saya mencoba lagi untuk menjalani. Kalau memang ini jalan Tuhan, maka saya akan menerimanya. Sesuatu yang terbuka untuk saya. Kalau ini bukan jalan Tuhan, maka saya akan berhenti. Dan ternyata dari tanggal 31 Mei 1996 sampai saat ini 31 Mei 2021 sudah 25 tahun. Sebuah tanda bahwa Allah mendengarkan doa kita setelah kita melakukan perjuangan kita, setelah kita melakukan bagian-bagian kita, Allah akan melakukan bagian-bagiannya. Dengan demikian saya memberikan sebuah pesan kepada saudara dan sahabatku semua, teruslah berjuang, teruslah maju, libatkan Tuhan dalam setiap perkara-perkara kita, dan biarkanlah itu semua menjadi perkara Allah. Segala sesuatu tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, sulit. Tetapi bila kita menjalankan semua ini dengan kejujuran, ketulusan hati, dan hanya punya keinginan untuk semua baik, untuk orang yang kita kasihi baik-baik saja, maka semuanya akan mendapat berkat dan juga pertolongan Tuhan. Semoga kesaksian saya hari ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun bagi Yayasan Kasih Mandi Bersinar yang ke-25. Terima kasih kepada saudara dan sahabat, untuk semua para donatur, para penjasa yang mencintai anak-anak Kasih Mandi Bersinar, mendoakan kami, mendukung kami, memberkati kami. Kami mengucapkan terima kasih. Kami bawa dalam doa, selalu memohonkan Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat baru kepada Anda sekalian, dan nama-Mu selalu kami sebut di dalam doa-doa kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.